Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung ya buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Untuk kalian yang baru gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek playlist di channel gue untuk episode-episode sebelumnya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Hai Bodong yang telah menyarankan Xiaoyan untuk bergabung dengan dua faksi besar lainnya. Saat ini dia berkata, kamu memang masih menyimpan dendam kepada mereka. Tetapi kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Itu karena sekte Mystic Cloud terlalu kuat saat itu. Mereka perlu memikirkan keselamatan anggota klan mereka juga, ucap Hai Bodong. Meskipun kamu sekarang telah membawa cukup banyak ahli kembali ke Kaisaran Jiangma, aku akan mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka, itu saja masih belum cukup. Masih lemah daripada sekte Mystic Cloud. Selain itu, sekte Mystic Cloud juga memiliki Yunsan yang sangat menakutkan. Orang tua itu jauh lebih kuat daripada 3 tahun yang lalu, ucap Hai Bodong kembali. Setelah mendengar hal tersebut, Xiaoyan lalu bertepuk tangan. Lalu muncul 3 orang masuk ke dalam aula. Mereka adalah para ketua faksi dari wilayah sudut hitam. Yinggu lalu berkata, Ketua Xiao, kami tidak menarik perhatian siapapun ketika kami memasuki kota ini. Semua pandangan tertuju hanya kepadamu, ucap dari Yinggu. Maafkan aku telah menyusahkan kalian bertiga, ucap Xiaoyan. Hai Bodong, sekarang jumlah doang di pihakku lebih banyak daripada sekte Mystic Cloud. Jadi apa yang harus ditakuti, ucap Xiaoyan. Hai Bodong tercengang saat dia melihat 3 orang yang muncul di dalam aula. Dia menyadari bahwa kekuatan ketiga orang ini adalah semuanya mirip dengannya. Bahkan Yinggu mungkin lebih kuat darinya, ucap Hai Bodong dalam hatinya. Ternyata kamu memang penuh persiapan, ucap Hai Bodong. Xiaoyan lalu menjawab, ya, dan biarkan Yunsan dihadapi olehku sendiri, ucap Xiaoyan. Kemudian muncul lagi 2 orang aneh tiba-tiba berdiri di samping Xiaoyan. Entah dari mana mereka berasal. Mereka adalah Ratu Medusa dan Xian. Ratu Medusa, ucap Hai Bodong. Ratu Medusa lalu berkata, barusan ini aku melihat sebuah pertempuran di tempat ini. Lalu Xian dan aku pergi melihat-lihat dan secara tidak sengaja mendapatkan sebuah benda, ucap Ratu Medusa. Lalu Xian menyodorkan sebuah peti dan dia berkata, hei, lihat, aku membawakan benda bagus, ucap dari Xian. Xiaoyan lalu menarik Xian dengan cepat. Setelah itu dia menyita kotak tersebut. Dia berbicara kepada Xian dengan berbisik, hei, berhentilah dan kau cepatlah bertobat, jangan membuat onar. Atau nanti akan kuusir kau. Jangan mempermalukan aku. Aku yakin kau telah mencuri barang ini dari klan primer, ucap dari Xiaoyan. Di sini ada epic moment juga nih ya di scene ini. Jadi ketika Xiaoyan lagi bertempur di episode kemarin tuh, lagi bertempur kan dia menghadapi 2 dohuang. Situasi saat itu tuh lagi tegang nih. Semua orang fokus ke pertempuran kedatangan Xiaoyan gitu, sama pertempuran klan primer sama sekte Mystic Cloud. Ini sempet-sempetnya Ratu Medusa sama Xian itu malah jalan-jalan. Jadi dia kayak keliling-keliling gedung gitu, keliling-keliling gedung kayak mencuekkan situasi itu gitu. Apaan sih gitu kan. Mungkin Ratu Medusa sama Xian tuh tahu itu mah sama Xiaoyan aja udah beres, nyantai aja. Gua nyium-nyium bau-bau barang bagus nih, ucap Xian ke Ratu Medusa. Ya udah kita cari-cari aja yuk, mendingan kita muter-muter terus ngambil kotak yang isinya giok tuh. Lalu diserahin sekarang sama Xiaoyan. Lo kocaknya Xian sama Ratu Medusa kok malah jadi akrab begitu sampai kayak udahlah itu mah pertempuran ecek-ecek gitu menurut Ratu Medusa sama Xian. Jadi mereka nggak ikut campur. Oh ini mantep nih, nggak ikutan tegang, malah sempet-sempetnya jalan-jalan begitu ya. Oke yuk lanjut. Setelah Xiaoyan menarik Xian dan merebut kotak tersebut dari Xian, dia lalu berkata kepada Hai Bodong, hai tua, maafkan aku, kedua orang ini pembuat onar. Ini benar-benar membuatku kerepotan, ucap Xiaoyan. Setelah dia berkata seperti itu, dia lalu mengembalikan kotak itu.
Melihat itu semua, Ratu Medusa terlihat marah. Lalu dia melotot ke arah Hai Bodong. Hai Bodong yang merasakan perasaan berbahaya karena dia dipelototi oleh Ratu Medusa. Dia lalu buru-buru berdiri dan berbicara kepada Xiaoyan. Xiaoyan, tidak perlu. Kami akan memberikan ini kepadanya karena menurutku dia menyukainya. Lagian benda-benda ini akan dilelang oleh klan primer. Anggaplah itu sebagai hadiah atas bantuanmu kali ini, ucap dari Hai Bodong. Xiaoyan lalu melirik ke arah Xian dan Ratu Medusa yang sedang asik jingkrak-jingkrak kegirangan dan berkata dalam hatinya, "Dua anak sialan ini mempermalukanku lagi," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu terjadi, Hai Bodong lalu menginstruksikan kepada yang lainnya dengan cara dia batuk-batuk seolah-olah dia menginstruksikan kepada yang lainnya bahwa itu adalah Ratu Medusa, orang yang paling dia takuti. Setelah itu Hai Bodong lalu berkata kepada Xiaoyan, "Kamu sangat hebat bisa mempunyai pasukan sekuat ini," ucap Hai Bodong. "Sangat sulit untuk membuat mereka berada di pihakku," ucap Xiaoyan. "Kami akan mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengan klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis dan keluarga kekaisaran selama beberapa hari ini. Jika kita bisa bekerja sama dengan mereka, peluang kemenangan kita akan meningkat pesat. Bagaimanapun fama di Asosiasi Alkemis dan iblis tua dari keluarga kekaisaran semuanya adalah ahli dari kelas Dohuang. Selain itu, sekarang aku memiliki pil pemulihan roh ungu yang telah kamu sempurnakan untukku," ucap Hai Bodong. "Aku ragu apakah itu benar-benar perlu dilakukan," ucap Xiaoyan. "Kalau boleh tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan saat kembali ke sini," ucap Hai Bodong. "Aku ingin sekte Mystic Cloud benar-benar lenyap dari kekaisaran Jiama," ucap Xiaoyan. "Kekuatan sekte Mystic Cloud saat ini mencakup setengah dari kekaisaran. Jika kamu ingin menghilangkannya dari akar, kamu harus menghapus semuanya," ucap Hai Bodong. Lalu Xiaoding berkata, "Apa yang dikatakan oleh Hai Bodong itu semua adalah benar," ucap dari Xiaoding. "Baiklah kalau begitu, tolong bantu aku untuk mengontak mereka. Maaf telah merepotkanmu," ucap Xiaoyan. Hai Bodong lalu berkata, "Itu tidak masalah buatku. Tetapi masih ada satu masalah lainnya." "Apa itu?" ucap Xiaoyan. Lalu Hai Bodong menjawab, "Kamu harus bisa meyakinkan satu orang ini di pihakmu jika ingin melenyapkan sekte Mystic Cloud," ucap Hai Bodong. Xiaoyan lalu bertanya, "Siapa?" ucap Xiaoyan. "Raja Pilguhe. Kamu pasti tahu dengan jelas kemampuan apa yang dimiliki alkemis tingkat 6 seperti Guhe. Jika dia membantu sekte Mystic Cloud, kemungkinan dia setidaknya bisa mengumpulkan 5 dari 10 terkuat di kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, kamu harus terlebih dahulu meyakinkannya sebelum menyerang sekte Mystic Cloud," ucap Hai Bodong. "Bisakah Anda menghubungi Guhe?" ucap Xiaoyan. "Guhe adalah seorang penetua dalam asosiasi alkemis. Mungkin kita bisa meminta Fama untuk menemukannya," ucap Hai Bodong. "Kalau begitu mari kita minta Fama untuk mencari Guhe. Aku lebih baik jika aku bisa bertemu dengannya. Aku akan memikirkan cara untuk membuatnya mempertahankan netralisnya," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah, aku akan meminta Fama untuk membantumu," ucap Hai Bodong. Xiaoyan lalu berkata, "Aku akan menyerahkan masalah mengontrak orang-orang lain kepada Hai Bodong. Selain itu, tolong bantu aku mengatur agar orang-orang ini bisa beristirahat. Mereka belum beristirahat dengan baik selama perjalanan panjang dari wilayah pojok hitam," ucap Xiaoyan. "Tentu ini akan kami lakukan. Klan primer harus melayani tamu terhormat dengan baik," ucap Hai Bodong. "Aku pikir aku harus bertemu dengan anggota klan Xiao lainnya," ucap Xiaoyan. Xiaoding lalu berkata, "Ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Penetua pertama menginstruksikan kamu untuk menjadi kepala klan tepat sebelum dia meninggal. Anggota klan telah menunggumu selama 2 tahun ini," ucap Xiaoding. Lalu mereka menuju ke daerah kota yang agak terpencil. "Ini tempatnya. Untuk menghindari perburuan oleh sekte Mystic Cloud, kami hanya bisa bersembunyi di tempat-tempat terpencil seperti ini. Meskipun ada perlindungan dari klan primer," ucap Xiaoding.
Lalu mereka pun masuk ke sebuah rumah. Semuanya, lihat siapa yang kembali, ucap Xiaoding. Ini Tuan Muda Xiaoyan. Itu benar-benar Tuan Muda Xiaoyan. Dia benar-benar kembali. Hahaha, akhirnya ada harapan untuk klan Xiao. Cepat, panggil penetua ketiga dan yang lainnya, ucap dari mereka. Penetua ketiga pun datang lalu Xiaoyan berkata, Penetua ketiga, maafkan aku telah membuat Anda menderita selama 3 tahun ini, ucap Xiaoyan. Aku sama sekali tidak menderita, Tuan Muda. Tuan Muda pasti lebih menderita daripada kita setelah berkeliaran di luaran sana selama beberapa tahun, ucap penetua ketiga. Aku akan membuat sekte Mystic Cloud hancur lebur dan membalas semua apa yang telah mereka lakukan kepada klan kita, ucap Xiaoyan. Penetua pertama dan kedua telah memintaku untuk meminta maaf atas tindakan bodoh kami terhadap Tuan Muda waktu kecil saat itu, ucap dari penetua ketiga. Penetua ketiga, Anda tidak perlu meminta maaf kepadaku. Kita adalah keluarga. Kita semua memiliki darah yang sama, ucap Xiaoyan. Menurut perintah yang diberikan tetua pertama dan kedua sebelum mereka meninggal, Tuan Muda kecil adalah ketua klan Xiao saat ini. Setiap anggota klan akan mematuhi perintahmu. Aku akan membantumu menegakkan hukuman untuk siapa saja yang menolak perintahmu, ucap penetua ketiga. Lalu Xiaoyan berkata, aku pikir kakakku lebih cocok untuk menjadi posisi kepala klan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, kamu tidak boleh menolak lagi. Ini adalah kata-kata terakhir dari sesepuh pertama dan kedua, dan tidak dapat diubah. Selain itu, hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk membuat klan Xiao menjadi makmur lagi, ucap Xiaoding. Lalu Xiaoli pun berkata, itu benar, Xiaoyan kamu adalah satu-satunya yang mampu menjadi ketua klan saat ini. Tenang, kakak dan aku akan membantumu, ucap Xiaoli. Lalu Xiaoyan menjawab, kalau begitu aku akan menjaga posisi ketua klan Xiao saat ini seumur hidupku, ucap dari Xiaoyan. Anggota klan Xiao merasa gembira melihat Xiaoyan mengangguk dan setuju. Xiaoyan lalu bertanya, berapa banyak anggota klan yang saat ini tersisa di klan Xiao? Seperti apa kekuatan mereka? Ucap Xiaoyan. Penetua ketiga lalu menjawab, masih ada 208 orang. Jika kita tidak menghitung wanita dan anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk bertarung, setidaknya kita masih memiliki sekitar 140 orang. Kebanyakan dari mereka adalah kelas Dozi atau Dosi. Bahkan aku hanya ada di kelas Dowling bintang 4, ucap penetua ketiga. Di tempat ini sepertinya tidak sampai lebih dari 200 orang, ucap Xiaoyan. Kami diam-diam telah membentuk kelompok tentara bayaran yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan untuk membantu melatih anggota klan. Makanya kebanyakan dari mereka biasanya berpencar untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing, ucap penetua ketiga. Kakak Xiaoli, aku akan menyerahkan pelatihan anggota klan kepadamu. Kakak dapat mengajukan permintaan apapun kepadaku. Selain itu, aku akan mengubah tempat tinggal kalian menjadi tempat yang lebih baik lagi. Klan Xiao tidak perlu lagi bersembunyi untuk bertahan hidup di masa depan, ucap Xiaoyan. Ya, tidak masalah. Tapi metode pelatihan ini bukanlah suatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Apakah semua anggota klan bisa menerimanya? Ucap Xiaoli. Tuan Muda Xiaoli, putraku meninggal di tangan sekte Mystic Cloud. Apa yang harus aku takutkan untuk mendapatkan kekuatan? Anda bisa melatih kami sampai mati. Mereka yang mati karena tidak tahan pantas mendapatkannya, ucap para anggota klan Xiao. Xiaoyan lalu berkata, kakak Xiaoli, kakak juga harus mengirim beberapa anggota gerbang Xiao ke kota. Saat ini klan Xiao memang membutuhkan perlindungan, ucap dari Xiaoyan. Serahkan masalah klan Xiao kepada kakakmu ini dan aku. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bersiap untuk berurusan dengan sekte Mystic Cloud. Ini adalah hal yang terpenting yang perlu kita lakukan. Jika kita bisa mengalahkan sekte Mystic Cloud, reputasi klan Xiao pasti akan melambung tinggi, ucap Xiaoli. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Satu lagi, untuk kalian yang baru aja bergabung, kalian bisa langsung cek playlist di video gua. Jadi semoga kalian terhibur dan betah-betah terus di sini ya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah.